Sederhanakan ekspresi Pi dari K sama dengan 1 sampai N untuk X pangkat 2 pangkat K dikurang A pangkat 2 pangkat K min 1 dikali X pangkat 2 pangkat K min 1 ditambah A pangkat 2 pangkat K gitu. Nah, kita diminta untuk menyederhanakan. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan ini kelihatan sederhana kan. Nah, ini sebenarnya kelihatan sederhana karena ya di sini kita pakai notasi Pi kan. Gitu. Nah, kalau yang belum familiar apa itu notasi Pi, sebenarnya notasi Pi mirip dengan notasi sigma gitu. Bedanya kalau sigma itu kan kita pakai untuk penjumlahan kan. Jadi kalau kita punya misalkan K sama dengan 1 sampai N untuk K, maka di sini kita punya 1 tambah 2 tambah seterusnya sampai tambah N gitu. Nah, sedangkan untuk Pi, bedanya kita pakai perkalian, bukan penjumlahan. Jadi notasi Pi dari K sama 1 untuk N untuk K itu adalah 1 dikali 2 dikali sama seterusnya sampai dia dikali sama N gitu. Jadi perbedaannya di sini kalau sigma pakai penjumlahan, di Pi itu pakai perkalian gitu. Nah, jadi kelihatan karena notasi Pi itu kita bisa expand atau kita bisa jabarin sehingga ini bentuknya itu jadi ribet gitu, nggak sesederhana kalau kita pakai notasi Pi. Maka ini sebenarnya ekspresinya belum sederhana dan kita diminta untuk ngeluarin dia dari notasi Pi-nya ini gitu. Nah, tapi kalau kita lihat lagi fungsinya yang dimasukin dalam notasi Pi-nya ini kan ini sendiri udah ribet kan gitu. Misalnya kita punya X dipangkatin 2 lalu dipangkatin K gitu. Jadi pangkat berpangkat lagi. Dan ini juga sama gitu. Kemudian kedua-duanya dikaliin lagi gitu. Nah, jadi fungsinya sendiri itu juga nggak sederhana kan gitu. Nah, tapi kita nggak usah pusingin dulu, kita coba mulai dulu aja dari nilai yang paling kecil yaitu K sama dengan 1. Jadi kita coba buka notasi Pi-nya dulu gitu. Nah, notasi Pi tadi kan itu sebenarnya adalah perkalian kan, dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan N. Maka notasi Pi ini kalau kita mau buka jadinya adalah X pangkat 2 karena K itu kan 1, 2 pangkat 1 berarti 2 kan. Dikurang sama di sini K sama 1 kan berarti 1 kurang 1 yaitu 0. 2 pangkat 0 berarti 1 kan. Gitu. Maka di sini kita punya min A kali X. Berarti min AX ditambah K sini 1, 2 pangkat 1 itu 2, A pangkat 2. A pangkat 2 gitu. Nah, kalau kita lanjutin dia sampai kita lanjutin untuk K sama dengan 2 berarti jadinya X pangkat 4 dikurang A kuadrat X kuadrat ditambah A pangkat 4 gitu. Dan ini kita bisa lanjutin sehingga dia bentuknya jadi gini. Kita bisa lanjutin dia jadinya X pangkat 2 pangkat N dikurang A pangkat 2 pangkat N min 1 dikali X pangkat 2 pangkat N min 1 ditambah A pangkat 2 pangkat N gitu. Nah, jadi gimana kita nyederhanainnya? Nah, sekarang lihat dulu nilai yang paling kecil yaitu S kuadrat min AX tambah A kuadrat. Nah, ini itu sebenarnya mirip dengan faktor dari A pangkat 3 ditambah B pangkat 3. Nah, maksudnya kayak gimana? Jadi, kalau kita punya A pangkat 3 ditambah B pangkat 3, itu sebenarnya kita bisa faktor dia jadi A tambah B dikali A kuadrat min AB lalu ditambah dengan B kuadrat gitu. Nah, ini adalah salah satu faktor dari A pangkat 3 tambah B pangkat 3 gitu. Bedanya dengan ini adalah B-nya adalah X gitu. Dan terus ini ya saling ditukar gitulah. A kuadrat dengan X kuadratnya gitu. Tapi secara prinsip ini sebenarnya sama dengan ini gitu. Nah, maka kalau kita perhatiin untuk K sama dengan 1, sebenarnya kita bisa sederhanain dia dengan kita kalikan dengan ini A tambah B gitu. Atau kasusnya untuk yang ini adalah X ditambah
A gitu. Karena di sini B sama dengan S kan, biar sama gitu. Nah, jadi kalau kita punya X kuadrat min AX ditambah A kuadrat, kalau kita kalikan dengan X tambah A, maka hasilnya adalah di sini B-nya kita ganti dengan X, jadinya X pangkat 3 ditambah A pangkat 3 gitu. Nah, jadi dari bentuk ini dikali dengan X tambah A, maka jadinya X pangkat 3 X pangkat 3 ditambah A pangkat 3 gitu. Dan ini kelihatannya lebih sederhana kan dibanding ini gitu. Nah, tapi itu kan untuk K sama 1 doang kan. Bagaimana dengan ini? X pangkat 4 min A kuadrat, X kuadrat ditambah A pangkat 4. Nah, ini sebenarnya sama aja dengan ini prinsipnya. Bedanya adalah kalau tadi A-nya kan sama ya. A sama dengan A, B sama dengan X kan. Bedanya untuk ini adalah A-nya adalah A pangkat 2. Ya, A-nya adalah A pangkat 2 dan B-nya adalah X pangkat 2 gitu. Jadi, kalau kita punya X pangkat 4 dikurang A kuadrat, X kuadrat ditambah A pangkat 4. Tadi kan A-nya itu adalah A kuadrat, B-nya adalah X kuadrat. Berarti ini kita kaliin sama X kuadrat ditambah A kuadrat. Sehingga jadinya X pangkat 3, jadinya adalah X pangkat 6 ditambah A pangkat 6 gitu. Nah, karena polanya adalah X pangkat 2 pangkat N, terus A pangkat 2 pangkat N, dan di tengah-tengahnya itu juga sama, maka ini kita bisa terusin sebenarnya. Gitu. Sampai dengan apa? Sampai dengan kita ketemu X pangkat 2 pangkat N dikurang A pangkat 2 pangkat N min 1 dikaliin sama X pangkat 2 pangkat N min 1 ditambah A pangkat 2 pangkat N. Nah, kita kalikan dengan apa? Kita kaliin dia dengan X pangkat 2 pangkat N min 1 ditambah A pangkat 2 pangkat N min 1 gitu. Sehingga dia di sini jadinya adalah X pangkat 3 kali 2 pangkat N min 1 ditambah A pangkat 3 kali 2 pangkat N min 1 gitu. Nah, ini dapatnya dari mana? Kan sebenarnya ujung-ujungnya itu kan sebenarnya kita ngaliin ini X pangkat 2 pangkat N dengan X pangkat 2 pangkat N min 1 ditambah A pangkat 2N ditambah A pangkat 2 pangkat N min 1 gitu. Nah, jadi ini sekadar ini aja. Kalau kita punya X pangkat 2 pangkat N dikali X pangkat 2 pangkat N min 1, nah ini itu kita bisa ubah dia jadi X pangkat 2 X pangkat 2 dikali 2 pangkat N min 1 terus dikaliin sama X pangkat 2 pangkat N min 1. Kemudian karena basisnya sama kita kaliin dia sehingga pangkatnya dijumlahkan, maka jadinya 3 kali 2 pangkat N min 1 gitu. Jadi untuk X jadinya gini, untuk A jadinya gini gitu. Nah, ini sekadar cepat aja gitu. Nah, jadi ternyata dengan menggunakan perkalian ini dengan X pangkat 2 pangkat N min 1, ternyata ditambah A pangkat 2 pangkat N min 1, kita bisa ubah masing-masing faktornya di sini menjadi X pangkat 3 kali X pangkat 3 kali 2 pangkat N min 1 ditambah A pangkat 3 dikali 2 pangkat N min 1 gitu. Nah, cuma masalahnya kan kita ngaliin dia dengan ini kan. Nah, kalau kita ngaliin sesuatu, itu kan dia merubah nilai kan sebenarnya. Nah, agar dia tidak merubah nilai, kalau kita kaliin dengan ini, maka harus kita bagi juga dengan nilai yang sama gitu. Jadi, contoh, kalau kita kaliin X kuadrat min AX tambah A kuadrat dengan X tambah A, agar dia jadi X pangkat 3 ditambah A pangkat 3, kita harus bagi dia juga dengan X tambah A gitu. Idenya kayak gitu sebenarnya. Nah, sekarang kita coba terapin dalam ekspresi ini. Oke, kalau kita coba terapin ide tadi, maka X kuadrat min AX tambah A kuadrat, dia kan bakal jadi apa? X pangkat 3 ditambah A pangkat 3 kan? Gitu. Nah, tapi ingat bahwa karena kita kaliin dia
dengan X tambah A, maka dia harus dibagi juga dengan X tambah A gitu. Nah, kemudian lanjut untuk X pangkat 4 dikurang A kuadrat X kuadrat tambah A pangkat 4. Kita kaliin dia dengan X kuadrat tambah A kuadrat menjadi X pangkat 6 ditambah A pangkat 6 gitu. Terus kita bagi dengan X kuadrat tambah A kuadrat biar nilainya nggak berubah gitu. Dan ini terus kita lakuin sampai untuk K sama dengan N gitu. Sampai ini gitu. Yang tadi kita dapat nilainya sama dengan X pangkat 3 dikali 2 pangkat N min 1 ditambah A pangkat 3 kali 2 pangkat N min 1. Yang kita bagi dia sama X pangkat 2 pangkat N min 1 ditambah A pangkat 2 pangkat N min 1 gitu. Nah, maka sekarang kita udah dapetin ekspresi ini gitu. Dari ekspresi yang awalnya tadi kan. Nah, sama pertanyaannya apakah ini udah sederhana? Jawabannya ya sebenarnya belum sih, bahkan masih jauh dari kata sederhana gitu. Kenapa? Karena di sini kita masih pakai perkalian sampai tahingga gitu. Nah, ini sehingga menyebabkan dia masih belum sederhana gitu. Nah, sekarang bagaimana kita nyederhanain ekspresi ini yang udah kita dapat? Nah, sebenarnya kelebihan ekspresi yang udah kita dapat sama sebelumnya adalah masing-masing faktornya itu sebenarnya lebih simpel kan daripada yang tadi gitu. Untuk yang pembilang itu penjumlahan 2 buah kubik gitu. Kemudian X pangkat 6, terus X pangkat 3 pangkat kali 2 pangkat N min 1 gitu. Nah, sebenarnya yang di penyebut itu lebih sederhana lagi kan. X tambah A, X kuadrat tambah A kuadrat, dan seterusnya gitu. Jadi penjumlahan dalam bentuk ini kuadrat gitu. Nah, kita bisa nggak sih nyederhanain untuk masing-masing pembilang dan penyebutnya? Nah, jawabannya bisa. Dan sebenarnya keduanya kita bisa sederhanain dengan cara yang mirip gitu. Nah, sekarang kita mau fokus dulu ke yang lebih sederhana bentuknya, yaitu untuk yang penyebut. Nah, penyebut kan bentuknya itu adalah perkalian X tambah A dikali X kuadrat tambah A kuadrat dikali seterusnya sampai X pangkat 2 pangkat N min 1 gitu. Jadi, untuk masing-masing faktornya, dia merupakan penjumlahan dari X dan A yang masing-masing dipangkatin dengan bentuk 2 pangkat N min 1 gitu. Nah, 2 pangkat N min 1 berarti kan adalah ini kan, perpangkatan 2 gitu. Jadi, ada 1, ada 2, ada 4, ada 8, ada 16, 32, dan seterusnya gitu. Jadi bentuk pangkatnya akan ngikutin ini gitu. Nah, kita bisa nggak sih nyederhanain dia? Nah, jawabannya adalah bisa. Dan ternyata surprisingly sebenarnya cukup simpel sih. Nah, jadi sekarang kan kita fokus dulu ke ini kan, ke X tambah A dikali X kuadrat tambah A kuadrat dikali sampai X pangkat 2 pangkat N min 1 ditambah A pangkat 2 pangkat N min 1. Nah, gimana kita cara nyederhanainnya? Nah, di sini gue mau review sedikit tentang selisih kuadrat. Jadi, selisih kuadrat, kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat, itu kita dengan mudah kita bisa faktorin dia sebagai A tambah B dikali A min B gitu. Nah, kuadrat ini itu kita bisa lanjutin sebenarnya kan. Lanjutin maksudnya kita bisa untuk A pangkat 4 dikurang B pangkat 4. Nah, ini kita bisa faktorin dia jadi A kuadrat tambah B kuadrat dikali A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini kan selisih kuadrat juga kan. Yang kita bisa faktorisasi tadi dia jadi A tambah B dikali A min B gitu. Dan ini kita bisa lanjutin terus dia untuk A pangkat 8, A pangkat 16, dan seterusnya gitu. Nah, lihat bahwa pangkatnya tadi 2, 4, 8, 16 itu kan mirip sama pola tadi kan yang udah gue tulis. Nah, jadi itu kita bisa terapkan di sini gitu. Nah, cara terapinnya gimana? Kan di sini kita punya X tambah A. X tambah A, kalau pakai prinsip selisih kuadrat tadi, kalau kita kaliin dengan X min A, jadi
X tambah A kali X min A itu dengan menggunakan prinsip selisih kuadrat kan harusnya jadinya X kuadrat min A kuadrat kan. Jadi X kuadrat min A kuadrat. Nah, kita tulis dulu ya. Kita kaliin X min A ini kali X kuadrat tambah A kuadrat kali seterusnya kali X pangkat 2 pangkat N min 1 tambah A pangkat 2 pangkat N min 1. Nah, jadi kita punya X min A dikali X tambah A. Nah, ini kan kita sederhanain dia jadi X kuadrat min A kuadrat kan. Gitu. Nah, kemudian kalau kita punya X kuadrat min A kuadrat, terus kita kaliin sama X kuadrat tambah A kuadrat, kan jadinya tadi X pangkat 4 dikurang A pangkat 4 kan. Gitu. Dan di sebelah kanan sini kan pasti ada X pangkat 4 ditambah A pangkat 4 kan. Yang bisa kita sederhanain jadi X pangkat 8 dikurang A pangkat 8. Yang kita bisa sederhanain dengan kali sebelahnya lagi. Nah, lihat nggak polanya? Jadi dengan kaliin X min A aja, itu kita bisa ngelakuin kayak efek domino gitu. Sehingga nanti dia sampai ke ujungnya sini. Gitu. Nah, untuk sekarang, karena kita kaliin dia dengan X min A, maka mau nggak mau, ekspresi ini itu kita harus bagi juga dengan X min A gitu. Biar nilainya nggak berubah gitu. Dan dengan prinsip tadi, kalau kita kaliin dengan X min A, maka dia ini jadi X kuadrat min A kuadrat. Lalu X kuadrat min A kuadrat dikali dengan X kuadrat tambah A kuadrat jadinya X pangkat 4 dikurang A pangkat 4. Dan seterusnya. Maka ini kita bakal dapat apa? X pangkat 2 pangkat N dikurang A pangkat 2 pangkat N dibagi X min A. Jadi ekspresi ini yang bentuknya adalah perkalian sampai K sama dengan N itu ternyata dengan mudah kita bisa sederhanakan dia jadi X pangkat 2 pangkat N dikurang A pangkat 2 pangkat N dibagi sama X min A. Itu udah. Jadinya ternyata satu pecahan aja. Ternyata gitu. Nah, maka karena dia di sini bentuk adalah atau dia posisinya adalah pembilang, maka ini tinggal dibalik aja. Jadinya X min A dibagi X pangkat 2 pangkat N dikurang A pangkat 2 pangkat N gitu. Nah, jadi untuk penyebut itu udah selesai. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan pembilangnya? Nah, seperti tadi gue udah kasih clue-nya, dia sebenarnya mirip dengan penyebutnya. Bedanya kita nggak kaliin dia dengan X tambah A, tapi dengan X pangkat 3, kita nggak kaliin dia dengan X min A, tapi kita kaliin dia dengan X pangkat 3 dikurang A pangkat 3 gitu. Nah, jadi ekspresi ini kita sederhanakan dengan kita kaliin dia dengan X pangkat 3 dikurang A pangkat 3 gitu. Nah, kenapa? Karena kalau kita kaliin dia dengan X pangkat 3 ditambah A pangkat 3, maka di sini dia bakal jadi apa? Bakal jadi X pangkat 6 dikurang A pangkat 6 gitu. Nah, kemudian kan di sebelahnya itu kan X pangkat 6 ditambah A pangkat 6 kan? Sehingga lagi-lagi kalau kita sederhanin, kalau kita kaliin ini dengan sebelahnya, maka jadinya itu adalah X pangkat 12 dikurang A pangkat 12 yang sebelahnya itu adalah X pangkat 12 tambah A pangkat 12 kan. Sehingga ini akan menciptakan efek domino sampai dia ke apa? Sampai dia ke ekspresi ini gitu. Nah, ini cuma karena panjang ini gue tulis sebagai underscore aja gitu. Nah, lagi-lagi karena kita kaliin dia dengan X pangkat 3 dikurang A pangkat 3, maka kita harus bagi dia juga dengan nilai yang sama gitu. Nah, sehingga ini kalau kita kaliin terus sampai ujung, kita bakal dapetin pembilangnya adalah X pangkat 3 kali 2 pangkat N ditambah A pangkat 3 kali 2 pangkat N yang dibagi sama ini X pangkat 3 dikurang A pangkat 3 gitu. Nah, karena masing-masing pembilang dan penyebut udah kita dapetin bentuk yang lebih sederhananya,
kita bisa substitusi dia ke dalam sini gitu. Nah, maka untuk pembilangnya tadi kita dapetin dia ternyata sama dengan X pangkat 3 kali 2 pangkat N dikurang X A pangkat 3 kali 2 pangkat N yang dibagi sama X pangkat 3 dikurang A pangkat 3 gitu. Nah, sedangkan penyebutnya kan tadi kita dapetin dia nilainya itu adalah X pangkat 2N dikurang A pangkat 2N per X min A. Cuma kan dia di sini posisinya adalah penyebut, berarti kita balik. Maka X min A-nya kita tulis di atas. X min A per X pangkat 2 pangkat N dikurang A pangkat 2 pangkat N gitu. Nah, pertanyaannya lagi, apakah ini udah sederhana? Nah, sayangnya masih belum sederhana betul gitu. Karena masih ada bentuk-bentuk yang bisa kita sederhanain lagi. Nah, sekarang ini kan kebagi jadi dua. Ada ekspresi yang masih memiliki variabel N dan ada ekspresi yang udah konstan kan. Nah, sekarang kita kelompokin dia jadi satu pecahan masing-masing gitu. Sehingga sekarang kita punya X pangkat 3 kali 2 pangkat N dikurang A kali A pangkat 3 kali 2 pangkat N dibagi sama X pangkat 2 pangkat N dikurang A pangkat 2 pangkat N. Nah, kemudian yang konstan X min A dibagi X pangkat 3 min A pangkat 3 gitu. Nah, sekarang kalau kita perhatiin ini kan sebenarnya bentuknya cukup mirip kan, cuma kebalik aja gitu. Nah, bisa nggak sih kita sederhanain masing-masing bentuk ini? Nah, bisa. Caranya pakai apa? Nah, ingat nggak tadi dengan A pangkat 3 ditambah B pangkat 3? Itu kan tadi kita bisa sederhanain dia atau kita bisa faktorisasi. Jadi A tambah B dikali A kuadrat min AB ditambah B kuadrat kan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 gitu. Nah, bedanya adalah di sini faktornya di sini adalah A min B. Kemudian faktor yang di sini adalah A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat gitu. Nah, ini kan sebenarnya mirip dengan bentuk ini kan. X pangkat 3 kali 2 pangkat N dikurang A pangkat 3 kali 2 pangkat N dan X pangkat 3 dikurang A pangkat 3. Nah, kita bisa faktorin masing-masing ini menjadi bentuk seperti ini gitu. Maka jadinya adalah yang di atas ini itu jadinya adalah X pangkat 2 pangkat N dikurang A pangkat 2 pangkat N. X pangkat 2 pangkat N dikurang A pangkat 2 pangkat N. Kemudian dikali sama X pangkat 2 pangkat N pangkat 2. Ya kan A-nya di sini X pangkat 2 pangkat N kan. X pangkat 2 pangkat N pangkat 2 itu ya gini. Oh ya, di sini dikurangin gini. 2 pangkat N pangkat 2 gitu. Nah, ini bisa nggak sih lebih disederhanain ini kayak pangkatnya berpangkat terus kan. Nah, 2 pangkat N pangkat 2 kan berarti sebenarnya tapi sebenarnya yang dipangkatin itu bukan pangkat ya kan. Yang dipangkatin itu adalah X-nya. X ini pangkat 2 gitu. Jadi sebenarnya sama aja X pangkat 2 pangkat N. 2 pangkat N ya dikali sama 2 gitu. Nah, karena kita punya 2 pangkat N dikali dengan 2, maka jadinya 2 pangkat N tambah 1 gitu. Maka ekspresi ini daripada kita tulis jadi kebalikan pangkatnya itu, kita bisa tulis dia jadi X pangkat 2 pangkat N tambah 1 gitu. Makanya dia bentuknya lebih rapi sedikit ya. Nah, kemudian ditambah A pangkat 2 pangkat N dikali X pangkat 2 pangkat N ditambah A pangkat 2 pangkat N ditambah 1 gitu. Jadi mirip kayak yang X tadi gitu. Nah, itu tadi kita bagi sama ini. X pangkat 2N
X pangkat 2 pangkat N dikurang A pangkat 2 pangkat N gitu. Nah ini kita terapin juga ya untuk yang sebelah kanan ini. Cuma ini kan lebih sederhana ya. Yang kita ubah adalah yang bagian penyebutnya. Jadinya X min A dikali X kuadrat ditambah AX ditambah A kuadrat gitu. Pembilangnya X min A. Nah, perhatiin bahwa untuk yang pecahan yang sebelah kiri itu ada X pangkat 2 pangkat N dikurang A pangkat 2 pangkat N yang sama dengan penyebutnya kan. Berarti ini kita bisa eliminasi dia. Ini dengan ini gitu. Sehingga sisanya adalah ini aja. Sedangkan pecahan yang di sebelah kanan ada faktor X min A di pembilang dan ada faktor X min A di penyebut. Sehingga di sini kita juga bisa eliminasi gitu. Sehingga hanya menyisakan ini di pembilang dan menyisakan ini di penyebut gitu. Nah, maka ini sisanya itu kita bisa tulis dia paling atas ini itu sama dengan X pangkat 2 pangkat N tambah 1 ditambah A pangkat 2 pangkat N ditambah X pangkat 2 pangkat N ditambah dikali, jadi kita pakai titik ditambah A pangkat 2 pangkat N tambah 1. Ini untuk pembilangnya. Penyebutnya itu tadi adalah X kuadrat ditambah AX ditambah A kuadrat gitu. Nah, ini pertanyaan apakah udah sederhana? Ya, udah sederhana karena udah nggak ada lagi bentuk-bentuk yang kita bisa bisa faktorisasi dan ada yang disederhanakan gitu. Jadi karena kita udah stuck dan ya bentuknya udah cukup rapih, jadi ini udah kita bisa sebut sebagai ekspresi yang lebih sederhana gitu dibandingkan dengan ekspresi awal yang bentuknya itu dalam notasi P gitu, dan ini bentuknya yang masih ribet gitu kan. Nah ini udah kita sederhanain dia menjadi seperti ini gitu. Jadi bentuknya adalah semacam polinomial pecahan gitu, karena ada polinomial di pembilang dan ada polinomial juga di penyebut gitu. Nah jadi kita sudah berhasil menyederhanakan dia gitu. Dan kalau kita mau recall sedikit tadi, itu sebenarnya ada dua faktorisasi penting yang kita pakai. Ada 3. Pertama, selisih kuadrat, yaitu kita bisa faktorisasi dia jadi A tambah B kali A min B. Kemudian yang kedua, A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 itu jadinya A tambah B dikali A kuadrat min AB ditambah B kuadrat. Dan yang ketiga itu A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Yang bisa kita ubah dia jadi A min B dikali A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat gitu. Nah, jadi dengan menggunakan tiga faktorisasi tersebut, kita berhasil memanipulasi ekspresi ini sehingga kita bisa dapetin bentuk yang lebih sederhana gitu. Jadi tanpa pakai notasi P ini. Jadi misalkan ditanya berapa ekspresi ini untuk K sama dengan 10 misalkan, kita tinggal langsung masukin aja ini N sama dengan 10 ke dalam sini gitu. Jadi lebih simpel daripada kita pakai notasi P ini gitu.